Kalian yakin data yang kalian dapatkan sudah valid? Sudah capek-capek buat kuesioner, terus kalian juga menyebarkan kuesioner kalian kemana-mana, tapi ujung-ujungnya data kalian nggak valid. Nah, jika kalian mengalami masalah ini, maka video ini adalah jawaban yang kalian cari. Uji validitas menurut Gosali digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Oke, kalau kalian belum tahu bagaimana cara mengukur valid atau tidaknya kuesioner yang kalian buat, yuk ikuti step by step di video ini. Oke, di sini merupakan hasil dari penyebaran kuesioner ya. Jadi sebelum data dianalisis, kita harus menguji data itu apakah sudah valid dan reliable. Jadi di sini dalam video ini kita akan menguji validitas data dengan SPSS. Nah, di sini ada beberapa indikator. Nah, kita pilih salah satu dulu ya. Jadi tiap indikator itu memiliki beberapa item pertanyaan. Dan kalian harus buat total dari item yang kalian akan analisis ya, akan diuji validitasnya. Di sini kita copy saja ya, di sini contohnya sampai bawah ya. Di sini kita memakai 100 responden. Oke, kita copy dan datanya akan dibawa ke SPSS di data view. Kalian klik data view lalu paste. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lanjut ke variable view. Nah, di sini kita akan setting ya di variable view. Kalian ubah namanya satu-satu ya. Jadi tadi contohnya indikator budaya. Kalian bisa tulis budaya underscore 1 ya, sampai budaya underscore 4, dan paling bawah itu budaya underscore total. Nah, desimalnya kalian ubah ya. Jadi kalau tidak ada angka di belakang koma itu 0. Dan di sini measure-nya ordinal ya. Oke, di sini kalian sudah bisa melakukan uji validitas dengan SPSS. Lanjut, kita analyze, correlate, and bivariate. Di sini variabel-variabel yang sebelah kiri kalian pindahkan ke sebelah kanan. Semuanya ya, sampai total. Oke, setelah itu sudah semuanya, percent, totalet, flag signifikan, klik OK saja langsung. Nah, akan muncul hasilnya ya. Jadi di sini hasilnya ini nanti kita akan bandingkan dengan R tabel. Nah, di sini R hitung kita bandingkan dengan R tabel ya. Di sini kita DF-nya dulu N kurang 2. Berarti 100 kurang 2 itu 98. Di sini kita peroleh 98 dengan nilai signifikansinya 0,05. Diperoleh 0,1966 ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan dapat membandingkan dengan tabel correlation. Kalian lihat ya kolom yang paling bawah ya, dasar keputusannya R hitung lebih besar dari R tabel, maka kuesioner kalian valid. Sedangkan kalau, nah di sini kalian lihat nilai percent correlation. Jadi kalian lihat nilai R hitung satunya sampai R hitung 4 ya. Semuanya itu lebih besar daripada R tabel yang tadi itu 0,1966. Maka dapat dikatakan data kalian valid ya. Kalian bisa lihat, cek dulu ya. Jadi lihat di budaya total ya, berarti R hitung di kolom budaya total. Nah, sekarang dasar keputusan yang lain bisa juga melihat uji signifikansi dua tiletnya. Kurang dari 0,05, kuesioner kalian dikatakan valid. Nah, di sini keseluruhan nilai signifikansinya 0,00. Kalian bandingkan dengan 0,05, berarti signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan kuesioner kalian sudah valid ya, dan sudah dapat dilanjutkan untuk dianalisis. Oke, sekian dulu video ini ya. Nanti di video berikutnya kita akan lanjut untuk uji reliabilitas kuesioner ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.